Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, semakin memanas antara PBNU dan PKB ya. Gus Yahya mengatakan bahwa kemungkinan besar ya kembalikan PKB di bawah PBNU. Ya, saat Pilpres mengatakan PBNU akan menjauhkan diri dari politik praktis. Ya, sekarang kemungkinan akan kembalikan PKB di bawah PBNU. Nah, apakah PBNU mau berpolitik? Ya, pertanyaannya, atau bagaimana? Siapa yang mengurusi begitu kan? Ya, kalau PBNU ngurusi politik, maka ini jelas di situ begitu kan ya, soal masyarakat, maka semakin jauh begitu kan untuk diurus. Tapi udahlah bagi kami secara secara rasionalitas begitu kan ya, PBNU nggak usahlah ikut-ikutan masalah PKB akan dibawa ya ke naungan PBNU. Saya kira tidak bisa begitu kan, kecuali SK-nya satu di bawah naungan PBNU. Tapi kan berbeda politik ya, PKB kemudian ADRT-nya berbeda, terus kemudian dengan PBB berbeda begitu. Dan PKB cukup sukses, mereka menjauhkan diri ya dari soal-soal berbau agama begitu kan. Lihat saja PKB tidak pernah memanfaatkan NU begitu kan. Tapi kalau simpatisan mereka mendukung PKB ya sebuah keharusan, kan begitu logikanya. Makanya saya kira ini karena karena si Gus Yahya menurut saya begitu kan ya, karena adiknya disenggol maka kakak bertindak begitu kan ya. Yang jadi soal apakah PBNU milik keluarga ya mereka begitu kan, pertanyaannya juga begitu. Kalau PKB bukan milik Muhaimin, apakah PBNU juga miliknya Gus Yahya? Dan itu pertanyaan dari masyarakat. Sehingga apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi menurut saya pribadi nggak usahlah berlebihan seperti itu begitu kan. Ya kita lihat saja komentar-komentar netizen. Ya benar juga ya, kembalikan PKB ke PBNU dan kembalikan Gus Yahya dan Gus Ipul ya ke Jokowi. Ini komentar lucu-lucuan tapi kena begitu kan. Artinya apa? Artinya secara politik udahlah PKB biar ngurusi politik. Ya PBNU biar ngurusi sosial begitu kan, keagamaan dan sebagainya. Kalau masalah pansus haji yang ke kota haji lalu kemudian disenggol atau pansus oleh DPR begitu kan ya, terutama dari Caimin, ya nggak ada masalah demi perbaikan bangsa dan negara. Jadi agak sulit sekarang ini karena adiknya disenggol, apakah kakaknya bertindak? Dan itu yang kemudian dibaca oleh masyarakat begitu kan. Saya kira masyarakat Indonesia akan melihat dan akan tertawa melihat PBNU hari ini begitu. Saya pribadi lebih setuju bahwa PBNU ngurusi keagamaan. Saya sejak awal melihat bahwa tidak yakin pada Gus Yahya untuk memimpin PBNU ke depan begitu kan ya. Ketika ada pernyataan bahwa PBNU akan menjauhkan politik praktis begitu kan, wah ini bagus begitu kan, wah ini pemimpinnya bagus begitu. Sejak awal mereka bagus. Kenapa setelah Pilpres kemarin ya agak nuansanya berbeda begitu kan. Dan inilah yang saya mulai agak kurang kurang percaya lagi begitu kan ya, karena dengan adanya seperti itu apakah nantinya kalau PKB di bawah naungan PBNU ya apakah politik praktis semakin merajalela begitu kan. Ya kita lihat saja kalau ini semuanya diurus begitu, saya kira tidak ada kemajuan dalam partai politik itu begitu. Mana yang diurus? Apakah masyarakat dulu, ya sosial kita dulu, apakah politik dulu? Dan itu yang kita amati begitu kan. Makanya saya kira seperti Caimin kan sudah mengatakan begitu kan, PKB itu bukan milik pribadi dan perseorangan, tapi milik bangsa dan negara. Saya kira juga baik, dan itu Caimin sudah mengatakan tidak mungkin lagi ya saya ini akan terpilih lagi menjadi ketua umum, mungkin dengan yang lain. Nah, dengan adanya pernyataan seperti itu, maka seorang kader-kader dari PKB mungkin bisa akan merebut bagaimana menjadi ketua begitu kan. Makanya kalau ingin merebut menjadi ketua ya menjadi kader dulu di dalamnya begitu.
Ya, lihat saja seperti Gus Ipul begitu kan ya, seperti Gus Ipul apakah ingin merebut PKB atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas dari beberapa komentar-komentar netizen begitu kan ya, ada yang mengatakan ini ketua PBNU yang dulu sebelum terpilih bilangnya mau menjauhkan dari PKB dari politik praktis ya. Jadi kan agak aneh begitu ya, sudah dapat tambang mau dapat partai juga. Ini komentar dari netizen. Artinya bagi kami nggak usah lah begitu kan ya. Ketika pilkada, pilgub, pilpres, kemana kemarin kok tidak mendukung PKB? Dan itu pertanyaannya begitu. Kalau di bawah naungan PBNU seharusnya digiring dong. Ada kader PBNU, ada kader NU, ada kader PKB yang kemudian ingin ya mencalon menjadi wakil presiden. Kenapa kok semuanya agaknya menjauh dari soal itu begitu kan ya? Ya kita lihat saja realitasnya. Seperti Gus Ipul awalnya mau mendukung PDIP, tapi ya malah dukung Prabowo. Dia emang kebingungan juga begitu. Ya yang namanya politik bagi kami sah-sah aja. Tapi ya kita lihat saja ya yang menurut saya pribadi tidak logis di kepemimpinan hari ini. Orang akan mengatakan bahwa ini ada begal kedua begitu kan. Bisa saja orang mengatakan seperti itu. Ya mari kita baca. Gus Yahya bicara kemungkinan kembalikan PKB di bawah PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf bicara peluang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akan kembalikan di bawah organisasinya yang menyusul rencana pembentukan panitia khusus pansus untuk mendalami hubungan kedua organisasi itu. Bahkan ya rapat pleno PBNU yang digelar 27 sampai 28 Juli 2024 antara lain menghasilkan keputusan untuk mengkaji ulang hubungan PKB dan PBNU. Yahya Stakuf menunjukkan Wakil Ketua Rois Am dan Wakil Ketua PBNU Amin Said Husni. Terus Yahya mengungkapkan bahwa PKB memang pernah berada di bawah PBNU ya saat awal didirikan. Bahkan kata dia pendiri PKB kala itu melalui SK yang dikeluarkan PBNU lewat beberapa pengurus yang telah ditunjuk. Ya, menurut Yahya ke depan PBNU akan menunggu ya hasil pendalaman yang akan dilakukan Kiai Anwar Iskandar dan Amin Said Husni. Dia berkata saat ini dinamikanya masih dinamis dan pihaknya akan mengembalikan atau memberikan ya tenggat ya. Bahkan keputusan itu ya mendalami hubungan NU dan PKB. Yahya laku menyusul menarasi konflik yang menyiratkan ketegangan hubungan antara kedua organisasi tersebut. Saya kira siapa yang memimpin PKB begitu kan? Kalau di kalangan para kiai, saya kira ya kita lihat saja situasi dan kondisinya begitu kan. Mending menurut saya pribadi ya PKB tetap menjadi PKB seperti sekarang, PBNU menjadi tetap PBNU sekarang. Tidak usahlah dicampur adukan seperti ini. Justru masyarakat semakin tidak percaya. Mana yang harus kita urus begitu kan ya? Mana yang kita urus? Apakah organisasi kemasyarakatan dulu atau politik sosialnya begitu? Saya kira inilah yang kemudian di kepemimpinan Caimin saya kira punya kemajuan yang sangat luar biasa. 20 tahun begitu saat berdirinya PKB, saya kira sampai Caimin itu berdarah-darah untuk memajukan PKB begitu kan ya. Saat menjabat menjadi ketua umum di situ begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini PKB ya sekarang sudah di level bagaimana mereka untuk menguasai parlemen begitu kan. Tapi kalau dijegal seperti ini saya kira ada dampak juga begitu dari itu begitu. Makanya kalau ingin merebut PKB mending nggak usah berdarah-darah untuk melawan Caimin, mending buat partai baru. Itu lebih bagus begitu kan. Bagaimana nanti kader-kader PKB akan masuk kepada partai baru ya. Itu lebih baik begitu kan. Jangan secara instan ya, Makanya PKB ini kalau mau di bawah struktur PBNU ya silakan. Yang bermain di situ siapa begitu kan ya. Justru yang bermain di situ adalah ya karena berada di naungan PBNU maka semuanya harus ada kesepakatan PBNU untuk melakukan politik-politik yang ada seperti ya kebersamaan, seperti berkoalisi ya. Apakah harus menunggu instruksi dari PBNU? Lucu kan begitu kan ya dalam dunia politik itu. Bukan tidak mungkin kalau terus-menerus seperti ini Caimin bisa membuat partai baru ya yang setara itu begitu kan ya. Kalau membuat partai baru ya semakin bagus begitu kan. Maka kader-kader PKB di situ semakin banyak pindah. Ya kita lihat saja ke depan karena ini kan hanya gertakan saja ya. Saya kira tidak mungkin begitu kan ya.
Karena orang-orang NU ya biasalah dengan hal seperti itu. Saya menganggap hal yang biasa begitu. Mau cegal ini, mau itu hal yang biasa begitu. Seperti apa yang dilakukan Pak Mahfud dulu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.